Saya saya belajar tes CPNS lagi. Saya sambung. Sekarang kita lihat konjungsi. Jika dua pernyataan P dan Q digabungkan untuk membentuk kalimat majemuk dengan kata hubung dan, maka pernyataan majemuk yang terbentuk dinamakan konjungsi. Konjungsi dari pernyataan P dan Q dituliskan seperti ini. Seperti segitiga tapi tidak ada dasarnya. Contoh, Giska adalah anak yang cantik. Giska adalah anak yang ramah. Konjungsinya, Giska adalah anak yang cantik dan ramah. Atau dituliskan P dan Q. Nilai kebenaran konjungsi adalah jika pernyataan P dan Q benar semuanya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, itu tadi konjungsi. Jika salah satu P atau Q bernilai salah, maka konjungsi P dan Q bernilai salah. Ingkaran atau negasi dari konjungsi adalah ditulis seperti ini. Ada di sini tanda garis di depannya. Ingkaran yang ekuivalen dengan seperti ini. Contoh negasi di atas adalah P dan Q. Giska adalah anak yang cantik dan ramah. Negasi P atau negasi Q. Giska anak yang tidak cantik atau tidak ramah. Bagian kelima, implikasi. Implikasi adalah suatu pernyataan majemuk yang dibentuk oleh pernyataan P dan Q dengan menggunakan kata hubung. Jika titik-titik maka titik-titik. Implikasi. Jika P maka Q. Maka Q dinyatakan dengan simbol seperti ini. P disebut anteseden atau sebab. Q disebut konsekuen atau akibat. Nilai kebenaran implikasi jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka implikasinya bernilai benar. Kedua, P bernilai salah, Q bernilai benar, maka implikasinya bernilai benar. P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka implikasinya bernilai benar. P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka implikasinya salah. Jadi kita lihat di situ ya. Nah, selain implikasi,
Terdapat pula pernyataan majemuk yang dapat dibentuk dari implikasi. Pernyataan yang dimaksud: 1. Konversi dari P ke Q adalah sama dengan Q ke P. Invers atau kebalikan. P ke Q adalah negasi dari P dan negasi dari Q. Coba dulu disebut ini. Jika, salah saya tadi, maaf ya. Ini jika titik-titik maka titik-titik. Nah ini, aku ulangi lah ya. Jika P maka Q adalah, jika Q maka P. Invers, jika P maka Q adalah negasi P maka negasi Q. Kontraposisi, jika P maka Q adalah negasi Q, jika negasi Q maka negasi P. Nah, biimplikasi. Pernyataan majemuk yang dibentuk oleh pernyataan P dan Q dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, maka disebut biimplikasi atau bikondisional. Biimplikasi dapat dituliskan dengan simbol. Jika P maka Q, dan jika Q maka P. Atau ditulis bisa juga jika P, jika dan hanya jika Q. Biimplikasi dapat dituliskan dengan simbol berikut. Jika P maka Q, dan maka ini ya, itu tadi udah itu. Biimplikasi akan bernilai benar jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama. Misalnya benar semua atau salah semua. Sebaiknya biimplikasi akan bernilai salah. Jika P dan Q mempunyai kebenaran yang berbeda, misalnya P benar, Q salah, atau P salah, Q benar. Contohnya, jika P maka Q. Jika cuaca buruk, maka penerbangan pesawat ditiadakan. Jika Q maka P. Jika penerbangan pesawat ditiadakan, maka cuaca buruk. Jika P maka Q, dan jika Q maka P. Jika cuaca buruk, maka penerbangan pesawat ditiadakan. Dan jika penerbangan pesawat ditiadakan, maka cuaca buruk. Jika P hanya jika Q,
Cuaca buruk jika dan hanya jika penerbangan pesawat ditiadakan. Nah, kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kuantor universal atau kuantor umum ditandai dengan kata semua, untuk setiap, untuk tiap-tiap, setiap. Lambang yang digunakan adalah huruf A besar terbalik. Jadi ini semua, untuk setiap. Nah, pernyataan kuantor universal dapat dinyatakan dengan semua anggota A adalah juga anggota B. Setiap anggota A adalah anggota B. Itulah kuantor. Yang ekuivalen dengan contoh, setiap bilangan prima lebih besar daripada 1. Semua makhluk hidup bernapas. Tiap-tiap manusia dilahirkan dengan segala kelebihannya. Barangkali di sini dululah ya, nanti kusambung lagi. Terima kasih sudah menonton. Kalaupun tak ada yang menonton, nggak apa-apa. Saya yang belajar. Terima kasih.